Baik, masih di Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Saya lanjut ke Bu Nyai. Tadi bahwa peran pesantren ini ternyata dampaknya bukan hanya secara pendidikan agama saja yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, tetapi juga dampak ekonominya. Mungkin bisa diceritakan, Bu Nyai. Ya jelas Gus, untuk pesantren ini karena kita ini sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang skalanya besar, yang didatangi otomatis kalau skalanya nasional seperti dulu Gus Dur Rawo, Bu Khofifah Rawo, juga Pak Mahfud MD dan tokoh-tokoh Pak Azam Muzadi waktu itu PBNU Rawo ke sini, otomatis kita akan membuat acara yang berskala nasional. Di situ pastilah datang pedagang-pedagang dan di sekitar sini yang dulu non sewu mereka itu warung remah-remah akhirnya tetap berdagang karena mereka itu memang senangnya dagang gitu. Tetapi sudah pelanggannya beda lah, ini para santri, beda, produknya juga betul sekali, produknya beda yang jelas Gus. Jadi itu mereka akhirnya menyambut, oh pesantren itu ternyata tidak menggerus mata pencaharian mereka, justru malah mencari solusi lebih besar dan lebih baik. Jadi terus dampak lagi itu adalah di sini kalau makan itu Abah selalu bilang jangan semuanya makan di pesantren. Artinya begini, pesantren melayani cuma 2 kali makan aja, yang sekali biar masyarakat sekitar. Jadi sampai sekarang saya tidak melayani untuk makan 2 kali aja, yang sekali karena apa pingin, karena kita itu di sini melibatkan masyarakat. Terus apa mereka mau jualan apa itu kita sangat, koperasi kita sangat welcome untuk apapun dari mereka masyarakat sekitar untuk ikut bergabung dengan kami. Koperasi Pondok Pesantren. Ya, Koperasi apa Pondok namanya, Pesantren. Koperasi Pondok Pesantren Al-Manna. Ada simpan pinjamnya juga. Ada. Dan itu juga boleh diakses oleh masyarakat sekitar. Betul sekali. Ya, jadi tahun 2000 Gus Anam mendirikan Kopontren ini pertama itu di bidangnya simpan pinjam. Karena tujuannya masyarakat di sini tuh dulu masih marak dengan apa ini? Rentenir. Akhirnya kita buka itu tujuannya yang jelas untuk meminimalisir bahkan untuk menghilangkan itu dan yang minjam itu rata-rata juga dari wali murid sini terus dia berdagang juga. Jadi yang saya utamakan yang punya ikatan dengan pesantren ya dari situ kita push secara finansial dengan bagi hasil yang tidak memberatkan mereka. Solusinya insya Allah diterima bagus oleh masyarakat. Baik, dan tentunya untuk urusan ekonomi ini ada pengelolanya punya ya. Iya betul jelas. Saya beralih ke Gus Idam. Silakan. Gus, tadi dijelaskan oleh Bu Nyai bahwa peran koperasi pondok pesantren Al-Manna ya, bukan hanya di sektor real tapi juga di sektor finansial, sektor moneter. Sampai saat ini berapa anggota dari koperasi pondok pesantren Al-Manna, Gus? Untuk anggota Koperasi Al-Manna karena sudah berdiri tahun 2000 sampai sekarang ya sudah 700-an lebih. Tetapi itu ya karena segmen kita sementara dari Dewan Guru, terus kemudian masyarakat sekitar dan orang tua wali santri. Itu sangat membutuhkan sekali. Kenapa? Kalau di masyarakat sini yang paling membutuhkan adalah simpan pinjam, karena dilihat dari segi ekonomi memang ya panen hanya berapa kali kalau di sekitar masyarakat kita itu. Tentunya kalau biasanya ya kita sebenarnya tujuan untuk mendirikan simpan pinjam itu dari Gus Anam itu mempunyai itikat bahwa menghilangkan rentenir, karena kasihan kepada masyarakat kalau ada dia pinjam ke orang lain terus kemudian rentenir kan itu kan sistem bunganya bunganya luar biasa, apalagi kalau nggak bisa nembus akhirnya ya semua terjual itu. Nah terus kemudian tidak hanya koperasi saja Pak Koflin, tadi kita punya brand master Renstra ke depan, mulai dari berdirinya Pondok Pesantren sudah punya Renstra besar. Kita gagas bahwa kita tidak hanya pendidikan saja, ansi di pendidikan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nyai, tidak hanya pendidikan, tidak hanya sosial masyarakat, tetapi kita ekonomi. Nah inilah yang paling penting peran pesantren untuk tren sekarang masa kini. Kebetulan kita memang sudah lama menggagas itu. Lah ekonomi ini kita kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk memperkuat ekonomi pesantren dan terutama masyarakat sekitar. Nah kemarin kebetulan dari Bu Gubernur luar biasa, saya aspirasi luar biasa.
mulai 2019 itu beliau mencanangkan OPOP, panjenengan yang sekretaris Jawa Timurnya itu sering kepanggil di acara-acara. Itu ada pendampingan pembuatan badan hukum koperasi, ada pendampingan pembuatan label, terus bahkan desainer, terus kemudian ada pendampingan bermacam-macam lah. Kebetulan di pondok kami juga punya desainer IT, karena kebetulan kita juga punya balai latihan kerja. Jadi match antara program ekonomi kita, biasanya alumni kita bekali sebelum keluar dari pondok pesantren, kita bekali dengan skill keterampilan. Kalau di kita itu balai latihan kerja di bidang IT. Gitu. Kalau di bidang pembiayaan dan permodalan sendiri sudah dapat fasilitasi dari gubernur belum, Gus? Kita yang kemarin pernah ya punya. Kita Jadi, kalau kemarin itu ya baru OPOP saja. OPOP saja. Lah kita kembangkan untuk ini Almiyah ini. Almiyah. Kebetulan ini Almiyah pas kelahirannya itu bersama dengan program OPOP panjenengan yang jenengan gagas dengan teman-teman Bu Gubernur itu. Nah, kita awalnya punya mesin itu kita juga karena kita partner stakeholder, kita kembangkan banyak dari Bank Indonesia, kita dapat support 50% atau berapa itu, terus kemudian kita dari pondok pesantren juga mensupport, akhirnya kita gabung, muncullah mesin untuk pembuatan fillingnya ini. Dan kita bingung, waduh ini modalnya gimana nanti. Gus Anam, ya nantilah ada sesuatu yang akan turun dari langit. Ternyata OPOP ini akhirnya kita kembangkan itu modal dari untuk Almiyah ya. Almiyah sendiri ini, Almiyah itu artinya kan air ya? Iya, sederhana sebenarnya, simple. Itu sambil ngobrol-ngobrol sama Gus Anam. Almiyah itu air milik Al-Hidayah. Air gitu milik aja. Al-Hidayah. Gitu aja sebenarnya. Kalau kita artikan juga Almiyah ya banyu kan, air ya. Dan Almiyah ini sudah diproses oleh santriwan-santriwati di Al-Hidayah. Iya, untuk tenaganya kita manfaatkan, kita ajak santri yang sudah lulus aliyah. Jadi dia sambil kuliah, kan kuliah biasanya sore jam 2 berangkat, jam 7 malam sudah pulang. Paginya kan nganggur. Lah kemudian kita ajak untuk memproduksi ini. Perlu diketahui bahwa Almiyah ini ada luar biasa kelebihannya. Sebelum kita produksi itu ada khatmil Quran. Khatmil Quran karena kita punya program santri tahfidz itu. Jadi sebelum produksi ya kita ada khatmul Quran biar ada mengandung keberkahan. Betul. Yang penting kan itu. Iya. Dan satu hari bisa sampai berapa kapasitas? Kalau 1 jam kita produksi biasanya 2.500. 1 jam 2.500 kap. Ya. Oke. Dan itu sudah diproduksi sementara ini untuk kalangan sekitar. Kalangan sekitar ya? Kita kasih sementara kan karena ini baru launching. Ya. Lah untuk kebutuhan pondok pesantren, terus alumni. Bapak Ibu guru, alumni. Baik. Ini kalau misalnya di aplikasi OPOP Mart yang juga kemarin diresmikan oleh Bu Gubernur, sudah masuk belum? Kita sudah daftarkan, Gus. Udah masuk sudah ya? Daftarkan ya semua. Kita daftarkan Almiyah, terus kemudian Almana Collection ini fashion. Terus kemudian ada madu, ada sabel pecel, ini sudah kita daftarkan semua. Oke. Insya Allah di brandnya OPOP Mart kita sudah ada. Sudah ya. Jadi pemirsa, Almiyah produk asli dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Ngawi ini sudah pemirsa bisa dapatkan di aplikasi OPOP Mart. Yang belum download langsung ke Play Store, cari OPOP Mart, download dan pesan sekarang juga air minum Almiyah, air minum penuh keberkahan karena proses produksinya diawali dengan khatmil Quran oleh para santri yang sedang menghafal Al-Quran di Al-Hidayah Ngawi. Gus, tentunya bukan hanya air minum, ada juga madu. Bisa diceritakan keistimewaannya madu ini, Gus? Keistimewaannya itu kan dari alumni Kalimantan dikirim sini, terus alumni yang Ngawi sendiri pegunungan Lawu kita andalkan itu. Jadi madu asli Lawu, Gunung Lawu sama Kalimantan kita beda. Ini ada madu hitam manis. Kalau itu yang manis, kalau ini yang pahit. Ini untuk kesembuhan segala penyakit kalau madu itu. Diabetes biasanya. Kecuali kanker ya, kantong kering. Kantong kering ya. Terus kita juga punya ini. Kita kembangkan karena kita brandnya itu kopi di Lawu itu luar biasa. Kemarin kita juga punya binaan. Kita punya binaan
kelompok tani pegunungan. Kita bina, kita carikan support dari pemerintah. Kemarin dapat bantuan 20.000 bibit kopi. Terus kemudian ini hasilnya ini asli lawu, kopi lawu. Yang andalan tuh Excelsa itu. Excelsa apa? Excelsa. Ya. Oh ya, Excelsa. jadi Ada Robusta, varian Arabica, ada Robusta, Excelsa dan juga Luwak. Iya, yang anu Excelsa itu di sini asli sini itu yang menjadi unggulan. Yang menjadi varian unggulan varian dari yang- daerah Lawu ya. Nanti kita ajak Excelsa. sana. Ada itu. Kebunnya banyak sama. Kalau ini berapa gram? 250. Ini dijual berapa ini, Gus? Ini 50. 50.000 per 250 gram. Tentunya masih terjangkau ya. Terjangkau Dan dan rasanya enak. Ada kecut-kecutnya sedikit. Oke. Beda dengan yang lain. Oke. Dan tentunya masih banyak produk lain yang nanti bisa diceritakan dan pemirsa pasti penasaran ya. Apakah produk-produk semua ini sudah berjalan secara efektif dan menghasilkan keuntungan? Lalu keuntungannya dikemanakan? Tahan dulu Gus, setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik pemirsa dan sobat OPOP dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, saksikan terus program inspiratif Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.